memiliki peperangan dalam waktu cukup lama, dan setelah perang membawa waktu cukup lama, pulanglah kaum muslimin para sahabat ke Madinah. Dan ternyata ketika sampai di Madinah, musibah besar dialami kaum muslimin di Madinah, yaitu kurma kaum muslimin pada rusak semua, membusuk, gak bisa dimakan, hancur, panen gagal. Maka Abdul bin Auf tiba-tiba muncul ide luar biasa yang dia sampaikan kepada kaum muslimin di Madinah dengan mengatakan, wahai kaum muslimin, siapa yang hari ini punya kurma gagal panen, rusak dan seterusnya, silakan dibawa ke rumah saya. Kami akan beli semuanya dengan harga normal. Jadi Abdul bin Auf mengumpulkan semua hartanya, mengumpulkan semua uangnya untuk membeli kurma kaum muslimin dengan berharap akan masuk surga paling awal. Akhirnya seluruh kurma itu dikumpulkan oleh penduduk Madinah kaum muslimin, dibawa ke rumah Abdurrahman bin Auf dan dibeli dengan harga normal. Sampai pada kemudian harta Abdurrahman bin Auf habis, kekayaannya habis. Anda bisa bayangkan Bapak Ibu, ketika awalnya kaya, harganya habis, kira-kira senang apa sedih? Senang apa sedih? Tapi beliau sangat senang. Wajahnya berbinar-binar bahagia. Kenapa? Membayangkan surga nomor 1. Ternyata tidak lama kemudian datang utusan dari kerajaan Yaman yang menyampaikan berita bahwa di Yaman ada musibah besar, penyakit meluas, yang ketika itu tidak ada obat yang bisa menyembuhkan kecuali kurma busuk. Dan saat itu di Madinah tidak ada yang punya kurma busuk kecuali Abdurrahman bin Auf. Dan pesan Raja Yaman ketika itu, jika mendapatkan kurma busuk, belilah dengan harga 10 kali lipat. 10 kali lipat. Dan akhirnya kekayaan Abdurrahman bin Auf berlipat 10 kali. Bapak Ibu, sering awal inisiasi dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan tentang niatan kita hidup ini. Beliau sampaikan, man kana dunya hammahu, barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, farqallahu alaihi amruhu, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, maka Allah akan menjadikan kemiskinan di pelupuk matanya. Wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidaklah datang dunia kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Sebaliknya, beliau selalu sampaikan, siapa yang wa man kana fil akhirah niyatahu, barang siapa niat hidupnya adalah akhirat,
jama'allahu amruhu, maka Allah akan mengumpulkan urusannya, Allah akan memudahkan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah akan menjadikan kekayaan di dalam jiwanya. Wa atat dunya wa rahimah, dan dunia akan datang kepadanya dalam kondisi hina. Jadi Bapak Ibu, hadis ini itu memberikan pelajaran berharga kepada kita terkait dengan kisah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ketika niatnya tujuannya akhirat, kata Nabi urusannya dimudahkan, ada rasa kaya dalam jiwa, dan dunia datang di hadapannya dalam kondisi hina-hina. Jadi kurma busuk, hidung kalau mendekat ditutup, sudah siap masuk tempat sampah, datang kepada Abdurrahman bin Auf dalam kondisi hina. Dalam kondisi hina. Maka Bapak Ibu, dalam semua urusan kehidupan kita, salah satunya urusan mendidik anak-anak kita. Demi Allah, pastikan niat kita semata-mata karena Allah. Pastikan tujuan kita mendidik anak-anak kita semata-mata karena ingin anak kita selamat sampai di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hari ini Bapak Ibu, mohon maaf, ada sebagian orang atau mungkin banyak orang ketika menyekolahkan anak, apa yang diharapkan? Anak saya sekolah di sini, kuliah di sini, kerja begini, dapat gaji sekian. Niatnya hanya urusan ini. Tapi dia adalah Abdurrahman bin Auf, ketika niatnya akhirat, tujuannya akhirat, harapannya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mudahkan semua urusannya, bahkan urusan harta datang di depannya dalam kondisi hina-hina. Maka kalau kita mendidik anak-anak kita, nggak usah khawatir, mohon maaf Bapak Ibu, nanti anak saya kerja apa, dapat gaji berapa, penghasilannya kayak apa. Pastikan kita semua niatnya karena Allah, niatkan karena Allah. Jangan mengkhawatirkan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Jangan mengkhawatirkan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, tetapi khawatirkanlah sesuatu yang belum dijamin oleh Allah. Apa yang sudah dijamin oleh Allah? Rezeki. Ya? Apa? Rezeki. Termasuk rezeki anak-anak kita, kehidupan mereka, ekonomi mereka, apa yang mereka makan, Allah sudah menjamin. Allah sudah menjamin. Gak usah dikhawatirkan. Bahkan Bapak Ibu, mohon maaf ya, dulu orang-orang seusia saya atau ke atas itu, orang tua kita dulu sudah ngajarin urusan rezeki. Ya. Di dalam lagu apa? Bapak Ibu ingat? Orang tua kita lagu cicak-cicak di situ. Masih ingat lagu itu? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor halimah. Bapak Ibu, cicak itu hidupnya di tembok, makanannya bisa terbang. Kalau kita jadi cicak kira-kira protes, ya Allah gimana saya? Junaknya di tembok, makanan saya bisa terbang. Tapi dia kalau begitu mengajarkan yang luar biasa, urusan cicak itu dijaga rezekinya oleh Allah, tugasnya hanya merayap di tembok, yang datang siapa? Jadi
Cicak nggak cari-cari nyamuk, yang datangkan nyamuk itu adalah Allah. Cicak tinggal lalu jadi kalau saya tahu, maka niatkan semuanya mendidik anak-anak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastilah anak kita akan jadi anak yang diurus oleh Allah. Ya. Maka Bapak itu lah apalagi ini bulan Ramadan, bulan yang mendidik kita, mengajari kita untuk melakukan semuanya karena Allah. Ada sebuah kisah ada kisah Khalifah Al-Mansur. Suatu saat beliau dibaiat jadi khalifah. Di sananya ada seorang ulama bernama Muqatil bin Sulaiman. Lalu khalifah ini ketika melihat ulama di depannya menyampaikan, "Ya Syekh, beri saya nasihat." Lalu Muqatil bin Sulaiman, sang ulama ini mengatakan, "Wahai khalifah, nasihat apakah yang kau inginkan dariku? Nasihat dari yang pernah aku dengar dengan telingaku, ataukah nasihat dari yang pernah aku lihat?" Lalu khalifah menyampaikan, "Ya Syekh, berilah saya nasihat dari yang pernah engkau lihat." Lalu ulama ini boleh nasihatnya. "Wahai khalifah, sebelum kau ada seorang khalifah bernama Umar bin Abdul Aziz. Dia punya anak jumlahnya 11. Ketika wafat anaknya 11, warisannya dari hartanya hanya 18 dinar. Bayangkan, khalifah, presiden, kepala negara, uang yang tersisa hanya berapa? 18 dinar. Untuk pemakamannya 4 dinar, untuk kain kafannya 5 dinar. Berapa sisanya? 9 dinar. Untuk berapa anak? 11 anak. 11 anak. Artinya masing-masing anak dapat 1 dinar. Beliau mengajukan nasihat. Sebelum engkau juga ada khalifah bernama Hisham bin Abdul Malik. Punya anak 11 sama, masing-masing anak dapat warisan 1 juta dinar. Luar biasa, bedanya sangat. Ini belum masuk di nasihat yang mengatakan, "Wahai khalifah, suatu saat aku melihat," ini nasihatnya, apa yang dilihat? "Aku melihat salah seorang anak Umar bin Abdul Aziz bersedekah dengan 100 ekor kuda, dan pada hari yang sama aku melihat salah seorang anak Hisham bin Abdul Malik menjadi pengemis meminta-minta di pasar." Bayangkan, yang warisannya nggak sampai 1 dinar bisa sedekah dengan 100 ekor kuda. Yang warisannya 1 juta dinar menjadi pengemis. Bapak Ibu, lalu Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah ditanya, "Wahai Khalifah, apa yang kau wariskan buat anak-anak?" Dia katakan, "Aku wariskan untuk anakku ketakwaan kepada Allah. Jika anak-anakku menjadi orang yang soleh, Allah akan mengurus anak-anakku. Tetapi jika anak-anakku bukan orang yang soleh, aku tidak membantu mereka untuk bermaksiat kepada Allah." Jadi Bapak Ibu, yakinlah sesungguhnya niat kita, tujuan kita mendidik anak ya harus semata-mata karena Allah. Karena kita didik anak kita urusan akhlak, agama, takwanya, yakinlah Allah yang urus. Allah yang urus. Yakin 100%. Karena itu Bapak Ibu, tadi disampaikan Ustaz, kewajiban orang tua hari ini mendidik anak-anaknya karena Allah agar mereka menjadi anak yang soleh,
agar kita bersama masuk surga Allah Subhanahu. Karena itu seringkali saya sampaikan, ketika orang berumah tangga, ketika orang menikah, ketika orang berkeluarga, rumusnya adalah sehidup semati, sehidup sesurga. Bapak Ibu kamu tuh, sehidup semati berasal dari kisah apa tahu? Kisah Darul. Kisahnya kan jelas, ketika dua remaja bertemu, ya suka sama suka, janji nikahnya sehidup semati, hidup bareng mati bareng. Dan kemudian tercapai itu, ketika Romeo mati bunuh diri, Juliet ikut mati bunuh, itu namanya sehidup semati. Ngapain ibu? Kalau ibu pulang, suaminya wafat, untuk mati meninggal. Mau itu mati? Enggak. Kenapa? Masih punya anak kecil. Kalau nggak punya anak, tetap saja nggak boleh mati. Gitu kan? Itu namanya nggak sehidup semati. Apalagi di depan ini di kota-kota ini. Kalau pulang isi yang meninggal di mana? Oh, satu itu ada lagi yang cuma satu belum. Jadi Bapak Ibu, orang berkeluarga, punya istri, punya suami, punya anak, itu adalah cita-citanya sehidup sesurga, berusaha berbahagia di dunia dan membawa keluarganya ke surga Allah Subhanahu. Dan keluarga yang akan masuk surga adalah keluarga yang bertakwa kepada Allah. Dan takwa itu bisa kita dapatkan ketika niat dari awal, kita niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu rahimahullah, luruskan niat bismillahirrahmanirrahim. Kita ingin mendidik kita kepada Allah. Maka saya yakin Bapak Ibu, nyekolahkan anaknya di MI ini, saya sangat yakin 1000% agar anak kita jadi anak yang soleh. Tidak ada duanya. Urusan fikir yang lain-lain bonus, urusan ahli yang lain-lain bonus, tapi urusan pertama kesolehan. Itu pertama. Bapak Ibu rahimahullah. Kemudian yang kedua, setelah kita meluruskan niat, yang kedua adalah bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita. Berapa kali? Bapak Ibu, ingat kisah Nabi Musa dan Khidir. Ketika Nabi Musa sampai di sebuah perkampungan, kemudian tiba-tiba Nabi Musa membangun sebuah rumah milik anak yatim. Nabi Musa protes kepada Khidir. Lalu apa kata Khidir? Beliau mengatakan, beliau membangun rumah itu wakana abu rumah soleh, karena orang tuanya soleh. Jadi keteladanan orang tua, kebaikan orang tua itu berpengaruh kepada anak-anak kita. Maka orang tua itu harus memberikan teladan terbaik buat anak-anaknya, memberikan contoh terindah buat anak-anaknya. Maka Bapak Ibu rahimahullah, di sekolah ini berapa jam sekolah? Mulai jam 7 sampai jam 2. Berapa jam lagi? 7 jam. 7 jam dikurangi 24 berapa? 17. Berarti anak-anak kita itu paling lama di sekolah apa di rumah? Di rumah. Berarti anak-anak kita itu tanggung jawab terbesarnya di mana?
bukan di sekolah. Karena sekolah itu waktunya hanya 7 jam. Maka disinilah Bapak Ibu yang berbahagia, pentingnya orang tua memberikan teladan terbaik buat anak-anak. Bapak Ibu, kita kasih contoh gambar sederhana bagaimana mendidik anak dengan keteladanan. Mohon maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu, mohon maaf jaringan lengkap ya. Jaringan lengkap Pak. Atau ada yang beruntung jaringan? Nggak ada ya. Mohon izin. Bapak Ibu coba diangkat jaringan ke sini. Yang diangkat tak doakan rezekinya lancar insya Allah. Gini aja, satu aja. Diangkat yang ini, Bapak Ibu. Sini saya. Bapak Ibu. Ya. Ikuti ucapan saya, ya. Ikuti ucapan saya, ya. Semuanya satu ya. Berarti kan didekatkan jaringan, ya. Didekatkan jaringan, didekatkan jaringan, didekatkan jaringan ke dagu, ke dagu, bu ke dagu, bu. Dagunya mana bu? Bu, dagunya mana bu? Apa pindah ke sini dagunya? Orang Sumberjo ini. Ibunya dari tadi, saya bilang dagu 10 kali masih di sini aja dagunya. Kenapa ibu? Kenapa? Lapar. Sama lapar semua. Bapak Ibu perhatikan ya. Ini pelajaran penting. Saya dari awal sampaikan ikuti ucapan saya. Saya sudah ngomong dagu 10 kali. Ternyata jari ibu-ibu masih di jidat. Saya khawatir dagunya pindah ke jidat. Pesan penting Bu ya. Perhatikan ya. Satu tindakan mengalahkan 10 kata-kata. Satu contoh mengalahkan 1000 tindakan. Mengalahkan satu tindakan. Satu tindakan mengalahkan 1000 kata-kata. Jadi anak-anak kita itu dia mungkin tidak mendengar ucapan kita, tapi dia pasti akan melihat perilaku kita. Maka kalau anak-anak kita pengen baik, rumusnya satu saja: berikan teladan terbaik, berikan contoh terbaik. Maka kenapa Rasulullah SAW sukses 23 tahun? Karena beliau adalah uswatun hasanah. Jadi teladan itu menjadi kunci nomor 1. Maka Bapak Ibu, kalau anak kita ingin ngaji, orang tua harus. Masalahnya sekarang anak suruh ngaji, orang tua ini problem hari ini. Bapak Ibu, orang tua itu kalau lima anaknya ditimbang diajak ngobrol, dinasehati, dikasih cerita. Sekarang kalau lima anak tangannya bawa apa? Bapak Ibu, mohon maaf, Bapak Ibu. Mohon maaf. Bapak Ibu, siapa yang di sini punya anak 10? Nggak ada. Yang anaknya 9, 8, 7, 6, 5, nggak ada. 4, 1, 4, 2, 5, Masya Allah. Anak kandung, Masya Allah. 5, 1, 4, 1, 3, beberapa 2, paling banyak. Bapak Ibu, dulu orang tua kita anaknya 10, 11, 15, beres semua. Kenapa? Ikhlasnya memberikan contoh teladan luar biasa. Sekarang baru anak semua repotnya luar biasa.
Jadi keteladanan itu menjadi kunci kalau kita pengen didik anak kita dengan baik. Ibu-ibu pengen anaknya sabar, ke? Pengen, ke? Ngomong anak sing sabar, sing sabar, sing sabar. Maruna bujur kamuan. Apa yang didengarkan anak beda jauh dengan apa yang dilihat oleh anak. Jadi kalau pengen anaknya sabar, gak usah ngomong sabar. Sudahlah ibu-ibu misalnya cukup sabar kepada suami, itu pelajaran luar biasa daripada ucapan sejuta kali lindung sing sabar, sing sabar, sing sabar, sing sabar. Maka ini penting, keteladanan itu penting, ya. Contoh itu penting. Kalau anak-anaknya pengen sholat, maka orang tua harus sholat. Saya kemarin punya adik ngajar di SMK di Batu. Cerita itu, ketika orang tuanya dipanggil terkait dengan anaknya yang tidak puasa, anaknya bilang, "Lah bapakku juga kosong." Bapak ibunya dipanggil, "Saya juga gak puasa kok." Repot kan? Repot luar biasa. Bahkan ada guru di cerita, anaknya dikasih tahu sama gurunya, kalau kamu mau sama gurunya pelan-pelan yang sopan, jangan bentak-bentak. Orang tuanya datang, "Bapak, anakku yang biasa turunan aku jambal bentak-bentak," lumayan. Jadi ada problem besar ketika di rumah tangga, di keluarga, orang tua tidak memberi teladan terbaik buat anak-anak. Nah, Bapak Ibu, jadikan kita orang tua teladan terbaik buat anak-anak kita. Ya. Karena kita yang dicontoh oleh anak-anak kita. Ya. Dalam segala hal, kalau ingin sabar, orang tua harus sabar. Kalau ingin anak baca Quran, orang tua harus juga baca Quran. Kalau anak ingin sholat, orang tua harus sholat. Ya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang berbahagia, di samping keikhlasan, di samping keteladanan, pastikan kita semua mendidik anak-anak kita dengan hati dan mendoakan anak-anak kita. Bapak Ibu, mohon maaf ya, saya tidak bisa menguasai hati istri saya tidak bisa menguasai hati anak-anak saya. Semuanya di tangan Allah, dan yang bisa merubah tanda puncak-puncak kesempurnaan adalah Allah. Maka pastikan kita semua orang tua selalu mendoakan terbaik buat anak-anak kita. Dan doa yang seringkali diajarkan kepada kita di antaranya adalah doa apa? Rabbi ja'alni muqima shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan diriku orang yang menegakkan sholat, wa min dzurriyyati, dan juga dari anak keturunan. Doakan anak-anak kita. Doa Nabi Ibrahim apa? Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikan anakku anak yang doakan anak-anak kita. Yakinlah sesungguhnya Allah akan menjawab doa kita semua. Apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita banyak-banyak memohon kepada Allah. Mudah-mudahan anak kita dibimbing menjadi anak yang soleh-soleh. Selain itu, Bapak Ibu rahimahullah, sedikit yang beliau sampaikan. Selanjutnya,